Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bu Yenti. Bu Yenti, transaksi ini kan melibatkan lebih dari 400 orang. Apakah berarti pencucian uang ini sudah sangat terstruktur begitu? Karena jumlahnya juga sangat masif. Ya, kita nggak tahu ya, nggak tahu itu 400 orang itu yang didata itu apakah memang mereka bersamaan atau berkaitan apa tidak. Tapi kenyataannya adalah ada 400 orang yang mempunyai transaksi yang mencurigakan. Transaksi dari 400 orang masing-masing itu kan akan dilihat adakah dari mereka dengan keluarga-keluarganya lagi gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud 300T gitu ya, itu adalah mutasi. Kalau mutasi sekarang itu sudah jadi aset. Itu kan begitu mestinya ya. Makanya kita harus punya undang-undang perampasan aset. Nah, di situ itu sudah pasti 2009 kalau itu memang nanti tidak bisa. Nanti kan kita menggunakan metode metode pembuktian terbalik ya. Nanti ketika tidak bisa membuktikan ya itu dari mana, dari hal yang sah, berarti apa yang didakwakan oleh JPU-nya, jaksanya, jaksa KPK, misalnya ini ke KPK, itu ya langsung yang apa yang didakwakan KPK itu yang terbukti bahwa transaksi yang digunakan, transaksi yang terjadi mutasi-mutasi itu yang terjadi mulai 2009 sampai dengan 2021, 2002 ini, itu kemana saja udah pasti itu bukan uang ya, kebanyakan itu pasti aset. Nah, ini kerja kerja banyak besar, tapi sebetulnya kalau dari dulu ini bukan kerja sulit, ini kerja malas aja gitu ya. Iya, iya menyedihkan sekali gitu ya. Kok udah dari 2009 tapi tidak ada apa-apa, tiba-tiba sekarang disampaikan bahwa ada 300 T sejak 2009. Nah, ini kan kita sekarang boleh dong menagih kepada masyarakat menagih itu bagaimana prosesnya? Apakah itu melalui LHKPN sehingga diketahui itu atau juga ada PPATK? Lalu mandeknya di mana? Sehingga itu malah dibahas sekarang gitu ya. Maksudnya apa ya dibahas sekarang gitu? Apakah memang yang 2009 sampai sekarang ini masih terjadi juga dan yang bersangkutan masih juga menunjukkan menunjukkan tingkat ketidakwajarannya semakin meningkat atau bagaimana gitu ya. Jadi ini ya nggak bisa lah dilepaskan kepada masyarakat hanya dikatakan bahwa ada 300 T sejak 2009. Nah, kita akan menuntut penjelasan. Ini apa? Ini bagaimana? Itu hanya di Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan Pajak saja atau apa? Begitu. Jadi ini harus didalami tapi sebetulnya tidak sulit. Tidak sulit kan yang bersangkutan itu kan PNS ASN itu yang terukur pendapatannya terukur nanti didalami di LHKPN-nya adakah mereka misalnya bisa jadi mereka kaya karena mereka mungkin apa turunannya atau punya hak waris yang triliunan kali ya itu baru mungkin ya kan tapi kan kalau dari sejak awal kita tahu bahwa sejak awal dari ASN dan sampai dengan 2009 itu penghasilannya bagaimana tiba-tiba 2009 sampai dengan sekarang itu meningkat di 2009 itu dilihat apa yang meningkat yang illicit illicit enrichment-nya ya ada peningkatan harta kekayaan yang diduga tidak sah itu. Nah, yang diduga tidak sah itu kemudian misalnya menjadi aset, itulah pencucian uangnya. Yang sekarang muncul adalah dugaan pencucian uangnya. Kita telusuri dulu pencucian uangnya, didalami nanti kita bisa ke hulu. Kejahatan apa ini? Jadi jangan dibalik, kita akan mencari kejahatan asalnya apa itu ya. Seperti kita tidak memahami rezim anti pencucian uang internasional gitu. Baik Bu Yanti, kita ke Bang Tibiko. Anda Ya, melihatnya seperti apa Bang Tibiko? Karena ini Inspektorat Jenderal dari Kemenku juga baru akan memeriksa apakah betul laporan yang diterima oleh seorang Menko Polhukam Mahfud MD soal 300 triliun ini. Apakah memang Inspektorat Jenderal bisa dibilang kalah cepat dengan seorang Menko Polhukam atau ada indikasi lain dari ICW melihatnya? Ya, baik. Ini sebetulnya sekali lagi menunjukkan adanya sistem pengawasan di internal yang tidak berjalan optimal gitu ya. Sekali lagi ini di Kemenku dan ini seperti efek bola salju gitu ya Mas. Kemarin ada kasus RAT lalu kemudian ada lagi temuan informasi dari PPATK terkait transaksi yang diduga mencurigakan seperti itu. Nah, yang pertama perlu dilihat adalah tadi betul yang disampaikan Bu Yenti. Ini kan poinnya soal peningkatan harta yang diduga tidak sah atau peningkatan kekayaan yang mencurigakan gitu ya. Tentu kan perlu diidentifikasi misalnya dari tahun 2009 sampai dengan 2023 ini bagaimana misalnya
kenaikan jumlah harta ASN di Kemenq. Nah, saya kira ini jadi pukulan telak juga ya bagi Kemenq, khususnya di Inspektorat, untuk dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan di internal. Karena sekali lagi, kalau dari kasus RAT kan teman-teman di Kemenq ini kan punya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yang cukup tinggi gitu ya. Dan ternyata kalau kita cek lagi pelaporan tingkat kepatuhan itu tidak cukup gitu ya dalam konteks reformasi birokrasi, dan juga di Kemenq ini perlu upaya lanjutan, misalnya saja mengidentifikasi lalu kemudian memverifikasi dan membutuhkan klarifikasi. Jadi ini adalah PR besar bagi Inspektorat untuk menindaklanjuti, apalagi kalau dari informasi yang saya baca 69 diantaranya itu terkait pegawai di Ditjen Pajak gitu ya, dan laporan ini kabarnya sudah diterima oleh Inspektorat seperti itu dan sedang ditindaklanjuti. Lagi-lagi pertanyaan yang lebih besarnya adalah kenapa ini baru sekarang disampaikan atau baru sekarang dibuka gitu ya. Dan yang juga menjadikan pertanyaan besar, masyarakat perlu tahu dong laporan utuh dari PPATK gitu. Jangan-jangan ada di direktorat lain gitu ya, di kementerian baik keuangan maupun kementerian-kementerian lain yang punya kasus serupa gitu ya. Karena kan ini ibarat fenomena gunung es ya. Kami menduga ini terjadi juga di beberapa kementerian lembaga lain gitu ya. Dan sekali lagi proses penguatan dalam konteks pengawasan internal oleh Inspektorat ini yang seharusnya diperkuat gitu ya. Jangan tadi ya kalau bahasanya kalah cepat seperti itu. Dan perlu diingat, aku nambahkan sedikit ya apa yang disampaikan Bu Yenti, bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini kan sebetulnya kalau dalam kasus korupsi itu sesuatu yang hampir patut diduga kuat itu akan turut serta sebagai kejahatan lanjutan itu tadi ya, karena pasti kan ada dalam perspektif TPPU orang-orang yang melakukan tindak kejahatan itu berupaya untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan mereka. Oleh karena itu ada instrumen TPPU. Nah, dalam konteks ini kita berkaca dari kasus RAT lalu yang kemudian berkembang, tentu penelusuran dari angka tersebut itu sudah sepatutnya dilakukan secara transparan dan akuntabel gitu ya. Jangan sampai ini berhenti saja pada tadi yang disampaikan. Oh, ada 300, habis itu kemudian stop begitu saja. Tapi bagaimana tindak lanjutnya? Bagaimana kemudian upaya untuk membongkar indikasi peningkatan harta yang tidak wajar atau tidak sah ya, atau illicit enrichment ini yang kemudian perlu diangkat. Karena itu ya tadi instrumen TPPU ini sepatutnya layak untuk diterapkan. Selain pentingnya RUU perampasan aset ya, nanti mungkin Bu Yenti juga bisa menambahkan yang dalam norma pelaksanaan konvensi PBB melawan korupsi atau UNCJSI kan kita kan belum meratifikasi semuanya gitu ya. Ada norma yang memang harusnya bisa dimasukkan tadi ya, soal pengaturan asal usul peningkatan harta yang tidak sah gitu. Ya, saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, sebenarnya apa yang harus segera dilakukan agar bisa memutus rantai adanya tindakan pencucian uang ini? Ya, sekarang harus segera masuk ke penyelidikan ya. Jadi kan gini, ini kan ada permasalahan laporan-laporan ya. Kan diketahui laporan bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak wajar di antara mereka. Pada mereka tidak sesuai profilnya dengan mereka. Ketika mengetahui itu tidak wajar, itu dari mana? Laporan apa? Laporan harta kekayaan pasti bukan yang ke KPK, karena 2009 kebanyakan pasti belum wajib yang ke KPK. Tetapi kan ada yang ke lembaganya ya, lembaga keuangan, lembaga Kementerian Keuangannya, ataukah juga ke Kementerian PAN RB ya, waktu itu namanya apa, ini terlalu lama, jadi nama ini juga ini kan terlalu lama ya, aneh sekali. Jadi ya itu masuknya mau nggak mau harus dengan TPPU, tidak mungkin kita masuk dengan ini korupsinya apa, itu tidak mungkin. Tinggal laporannya harta kekayaan yang mulai 2009 itu dilihat kemana arahnya, dan kemudian kita lihat transaksinya, transaksi mencurigakan untuk beli apa, berapa, uang untuk beli itu dari mana,
Udah itu udah cukup tuh. Nanti baru kita akan ketahuan ini ternyata pada waktu itu mungkin yang bersangkutan nerima dari mana atau punya punya kegiatan apa, proyek apa di kementeriannya itu ya di bagian pajak. Wajib pajak siapa saja yang seharusnya ya misalnya ini paling dekat kan itu WP yang tinggi tahu-tahu jadi markdown dan kemudian markdown itu dia harus bayarnya sedikit, sebagian untuk dia, sebagian kecil wajib pajak nggak bayar kan itu ya itu artinya kerugian negara kan ada dan menguntungkan dia dan menguntungkan orang lain kan itu yang terjadi yang pada waktu Gayus pada waktu sebelumnya juga seperti itu sebetulnya. Nah ini hanya permasalahan ini menjadi seperti Jiwasraya itu nantinya. Jadi nanti akan banyak sekali dilihat-lihat tapi pada akhirnya per tahun ketika mereka melakukan laporan harta kekayaan apapun jenjang mereka itu kepada siapa? Mereka lah yang bertanggung jawab. Kita harus berani begitu. Pemerintah ini harus menelisik bukan saja mereka yang melanggar aturan kekayaan yang dimiliki yang tidak melawan hukum yang boleh mereka miliki sebetulnya. Tapi kan ini nampaknya indikasinya adalah mereka mempunyai harta kekayaan yang tidak sesuai. Artinya harta kekayaan yang kemungkinan sekali dekat dengan kewenangan mereka, dekat dengan mereka bisa melawan hukum berkaitan dengan pekerjaan mereka. Kemungkinannya seperti itu. Tetapi permasalahannya adalah yang mengetahui per tahun itu siapa? Kenapa itu tidak ditindaklanjuti? Jadi sekarang harusnya ada ada semacam sanksi juga bagi pejabat yang mengawasi tapi tidak mengawasi bahkan membiarkan gitu ya. Jadi ada semacam omission ya, crime by omission harusnya ya. Kenapa dia yang harusnya mengawasi, dia yang harus mendalami kok tidak? Ini harus begitu kalau hanya satu saja bahwa dia lapor tapi didiamkan, teman yang mendiamkan biar tidak dipertanggungjawabkan juga tidak dapat sanksi ya seperti ini. Artinya memang kita harus merubah semua total sistem pengawasan, sistem rekrutmennya lebih baik seperti yang dicanangkan Pak Jokowi sejak awal datang itu adalah bidding. Jadi bidding itu dilihat track record sebelumnya. Jadi kalau itu dijalankan, dari yang 2009 sampai nanti menjabat misalnya 2011 ya jabat apa, 2013 jabat apa. Bagaimana waktu biddingnya itu? Itu kan ada laporannya semua. Nah itu jadi bisa ada pengawasan berjenjang, pengawasan berkala ketika akan menjabat ke jabatan yang lain. Karena sampaikan dari media juga ya bahwa yang bersangkutan yang termasuk RAT ini ternyata sedikit ya RAT ini ya. RAT ini sedikit dibandingkan yang belakangan ini ternyata termasuk yang di Makassar kan tidak seberapa jadinya kan. Ini kan nampaknya dari 2012 ke 2015, 2017 tuh ada jabatan-jabatan yang strategis ya. Padahal pada waktu sudah ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan kekayaannya. Nah ini kenapa dibiarkan? Jadi ya jangan menyalahkan yang melakukan saja karena bagian pengawasannya tidak jalan gitu. Artinya apa? Ya kita negara ini jadi dirugikan oleh kedua belah pihak, baik yang melakukan pelanggaran maupun yang mempunyai kewajiban mengawasi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pada akhirnya yang menderita atau yang ditimpa kerugian itu ya kita semua. Terima kasih Bu Yanti dan juga Bang Tibiku dari ICW sudah bergabung di Kabar Petang.